adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara sudah terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 9 Januari 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini kami datang lagi kepadamu untuk mohon berkat yang baru di akhir minggu ini. Biarlah kami boleh menjadi murid-Mu yang setia, yang mau melayani Engkau dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Biarlah kami belajar melayani Engkau dengan segala ketulusan hati, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Anion, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan bertanya kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tetapi aku makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada dua hal yang dibicarakan di dalam bacaan pada hari ini, yaitu sosok Yesus dan sosok Yohanes Pembaptis. Yang kedua tentang pembaptisan. Sering kita membahas tentang pembaptisan. Baptis di dahi, baptis ditenggelamkan di kolam. Maka sering terjadi keributan. Yang ini tidak sah, yang itu tidak sah. Seolah-olah kita ini hakim utama. Kenapa? Sebetulnya kita hanya mencari kepentingan sendiri agar orang-orang datang kepada kita dan mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kita. Jadi dengan kata lain, latar belakangnya adalah mencari keuntungan pribadi. Berbeda dengan dua sosok yang muncul pada bacaan ini. Yohanes kenal dan tahu apa yang dilakukan Yesus. Demikian pula Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yohanes. Mereka saling menghormati dan menghargai dan tidak saling mencela. Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis membaptis. Dan Yohanes juga tidak berhenti dengan apa yang dialaminya. Dia tetap bekerja. Karena dia mengatakan apa? Aku membaptis kamu untuk pertobatan, dan dia, di mana aku tidak layak membuka tali kasusnya pun, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kedua, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Ini konsep dan prinsip Yohanes Pembaptis, tahu diri. Kita sering tidak tahu diri. Kita tidak tahu di mana kita duduk dan berdiri. Pokoknya kita mau gaya-gayaan seperti burung merak. Maka bacaan pada hari ini mengajak kita untuk belajar rendah hati. Lihat, bercermin untuk diri sendiri. Siapakah saya ini?
Kalau kita tidak diberikan tugas yang besar, kita sebagai orang kecil nikmatilah kekecilan itu. Kalau diberikan tugas, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yohanes mengatakan biarlah Yesus semakin besar. Artinya apa? Dia tahu di mana dia duduk dan berdiri, di mana dia punya status. Dia hanya membuka jalan dan Yesus yang utama. Kalau kita melihatnya apa? Sebagai konkuren, ya, orang-orang yang berkompetisi dengan kita, maka kita tidak senang. Tetapi Yohanes melihat kehadiran Yesus dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan inilah yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang baru yang datang yang punya potensi yang lebih bagus, monggo silahkan dengan tangan terbuka, karena rezeki tidak pernah ketukar. Tuhan tidak pernah menukar cinta kasih-Nya bagi kita. Kalau Anda dipilih menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Bila Anda dipilih menjadi pelayan, jadilah pelayan yang baik. Tanpa harus repot dengan segala hal, tapi nikmatilah berkat dan rahmat Tuhan sesuai dengan situasi dan kondisi kita, sehingga hidup kita aman sebagaimana Yohanes Pembaptis hidup dalam kerendahan hati. Dan Yesus membanggakan Yohanes Pembaptis karena apa? Dia telah memulai membuka jalan bagi Tuhan. Semoga semangat Yohanes Pembaptis dan berkat Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, secara khusus kepada setiap orang dan secara unik juga kepada setiap pribadi. Maka biarlah kami menghayati nilai-nilai iman kami, harapan dan kasih-Mu melalui berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati berkat tersebut. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.